Ya, kita kembali di Motivator bersama Ayah Edi. Nih, aduh, ini acara ditunggu-tunggu oleh banyak orang tua ya, karena banyak sekali ilmu sekampung ada di Lampung gitu ya. Lampung kayak semua menyaksikan ya. Nah, ini menarik sekali tadi Ayah Edi menyebutkan bahwa kalau kita mau berkomunikasi kita juga perlu cek frekuensi dan ini perlu dilatih. Gimana cara ngelatihnya, Ayah? Cara ngelatihnya begini, tubuh ini punya detak jantung, punya detak jantung, kemudian punya nadi, aliran darah ya. Ini saya belajar dulu agak antik belajarnya ya. Habis begitu, ini semuanya mengeluarkan frekuensi. Nah, frekuensi anak-anak melo itu adalah detak jantung lambat, nadi lambat. Oh, baik. Ya, beda sama ekstrovert. Ya. Ekstrovert deg 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 cepat gitu. Ya. Ya, nadinya juga deg deg. Nah, dia nadi lambat. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke wilayahnya dia, maka kita harus samakan frekuensi dulu. Dari detak jantung. Dari detak jantung. Jadi, yang bisa mengatur detak jantung cuma nafas. Jadi pengolahannya adalah lewat nafas. Jadi kita mulai mengatur nafas, tarik pelan, tarik, lepas pelan-pelan, sampai detak jantung kita turun, nadi turun, set. Begitu kita udah mulai rileks, santai, baru mendekat. Mendekat, tempelkan tangan, tek, gitu. Maksudnya nempelin tangan itu apa sih? Ngecek, udah sama belum? Iya, ngecek, udah sama belum? Kalau belum sama, dia akan narik. Boleh dites nanti. Gitu, pasti ditempelin gini, tangannya ditarik. Gitu. Nah, kalau ditarik berarti belum. Kita turunin lagi, turunin lagi, dekat. Nggak usah nempel tapi dekat banget. Nah, baru tempel. Nah, kalau udah nempel, truk nggak ada respon apa-apa, berarti sama frekuensi. Kalau udah sama frekuensi, baru kita ngomong. Tadi siang mama begini. Nah, anak introvert itu nggak bisa tanya jawab. Nggak bisa? Nggak bisa. Dia modelnya adalah kita dulu cerita. Kita mau nggali apa dari dia. Misalnya anak kita berantem nih. Dulu mama waktu kecil inget tuh pernah berantem. Sampai bapak begini gini terus aja ngomong gitu. Nanti baru dia kepancing. Mama pernah berantem. Nah, itu berarti kita udah masuk tuh. Oke. Nah, baru cerita lagi sampai dia akhirnya cerita sendiri, nggak perlu ditanya. Gitu. Itu mancing anak introvert. Saya dulu pernah menterapi ya klien-klien saya anak-anak gitu ya, yang katanya sih punya kasus ini. Begitu introvert ya saya aja ngoceh gitu. Ngomong masa lalu saya seolah-olah, tapi sebelumnya saya cari data dulu, apa sih yang dicurigai dari anak ini. Saya cerita tentang seperti itu, seperti ini. Lama-lama dia ngeliatin saya gitu. Sampai pembukaannya, are you sure gitu. Kamu yakin pernah? Iya, dulu aku gini waktu usia begini. Emang kamu pernah gitu baru Tapi berceritanya kita juga tetap dengan tarikan nafas yang introvert. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak boleh menggebu-gebu gitu ya? Iya. Salah semua kalau gitu saya. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Dari Bandung. Ibu siapa? Reni dari Bandung. Oke. Ibu Reni, silakan Bu Reni. Saya mau selamat malam Ayah. Selamat malam Bu. Iya. Saya mau tanyakan adik bungsu saya laki-laki usia adik 12 ya? tahun. Adik bungsu laki-laki usia 12 tahun. Iya. Nah, dia ini ciri-cirinya mungkin semua hal yang dalam tanda petik luar biasa yang sudah pernah Ayah ajarkan. Jadi apa rambut itu, berdiri, rambut berdiri, terus kuat, mendominasi, bahkan memerintah kakak-kakaknya. Kakaknya banyak, termasuk saya gitu. Iya. Berarti Ibu ngikutin terus acara kita ya? Iya. Iya, di luar itu saya juga guru, jadi ngajar anak SMA, cuman sekarang masuk ke dunia yang lebih ini lagi, usia muda lagi. Tadi dia mendominasi, rambut berdiri, tapi di satu sisi dia sempurna, jadi barang-barang pribadi dia detail, disimpan di kotak sepatu atau apa tuh rapi. Harta benda dia rapi, hemat, perhitungan segala macam. Nah, di luar semua itu yang agak kita mikir nih, mungkin kesalahannya kurang kontrol di rumah. Jadi dia hobi main PS padahal sedang menghadapi ujian nasional. Cuman nilainya tadi bahasa Inggris 9, bahasa Inggris 8. Terus dia bilang kalau mau pinter harus banyak main PS gitu. Kan dia membalik-balikan itu ya, kalau yang benar A dia bilang B gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, misalkan dengan potensi seperti itu di masa depan, kalau diarahkan dengan baik, dia bisa jadi seperti apa? Leadershipnya sih udah jelas, tapi seperti apa? Kemudian supaya tidak salah langkah, juga bagusnya pola asuh yang tepat kurang kendali ini dikembalikan ke rel yang benar, gimana gitu Ayah? Ya, baik Ibu. Baik Bu Reni. Ini senang sekali nih karena yang tanya Ibu Guru ya, jadi efeknya besar nih. Oke, silakan Ayah. Iya, terima kasih kembali. Jadi pertama begini, waktu kita lihat anak, fisik itu bercerita tentang dirinya. Saya pernah bilang bahwa kalau anaknya rambut berdiri, ya berdiri jegrek gitu, dia converse thinker.
Converse thinker itu adalah kalau kita bilang A ya tadi dia bilang B, gitu. Kalau kita bilang B dia bilang C. Termasuk sasakan tinggi nggak ya? Itu lain lagi. Lain lagi. Oke. Itu make up itu. Nah, terus berikutnya adalah anak-anak seperti tadi yang Ibu jelaskan ini adalah rule maker. Nah, rule maker. Jadi kalau ingin kita mengendalikan dia supaya dia lebih kooperatif, maka tugas kita adalah pada saat tidak sedang berkonfrontasi, berpikir, saya mau buat aturan apa nih? Tadi kemarin ada kasus sama dia, saya minta belajar, dia alasannya begini-begini. Oke, berarti saya akan buat aturan jam belajar. Kapan mulainya, kemudian kapan selesainya. Nah, untuk anak-anak seperti ini dia suka reward and punishment. Harus ada rewardnya. Gitu. Rewardnya jelas apa yang dia suka, punishmentnya apa. Nah, begitu jadi satu pasal lengkap, baru kita ngobrol sebelum diterapkan, disosialisasikan dulu. Terus nanti ada negosiasi dari dia tuh. Dia nggak bisa ya terima mentah-mentah. Nggak bisa. Harus nggak negosiasi. Bisa. Negosiasi, dia negosiasi. Itu kelebihan dia nanti di bisnis ya. Kemudian akhirnya sampai sepakat. Habis sepakat kita uji. Nah biasanya dia akan ngetes. Ini orang tuanya konsisten apa enggak nih ngejalanin. Sengaja Bu dilawan di awal-awal 1 kali 2 kali. Begitu kita tegas, makanya ada istilah kasih sayang dan kasih tegas gitu. Jadi waktunya kasih sayang, waktunya kasih tegas, ya, kasih tegas. Gitu. Okay. Nah, pada saat kita tegas sekali, 2 kali, 3 kali dia udah nggak ngelawan lagi. Dia akan kooperatif. Nah, apa potensinya di profesi? Di profesi adalah dia seorang converse thinker itu punya kekuatan di daya kreatif. Jadi orang-orang yang saya lihat biasanya di advertising itu punya converse thinker yang tinggi sekali. Jadi marketing, kemudian direktur business development, kemudian re-engineering dan sebagainya itu adalah orang-orang converse thinker. Rata-rata orang-orang seperti ini masuknya di dunia consultant. Ya, kalau di manajemen dia adalah BD, business development, dan seperti itu Bu. Itu potensi terbesarnya. Makanya kalau Ibu mau mengembangkan dia, kembangkanlah ke arah daya kreatif sama manajemen. Kekuatannya di sana. Daya kreatif, manajemen, dan kalau mau menerapkan aturan harus ada punish and reward dan disosialisasikan terlebih dahulu dan siap-siap negosiasi. Baiklah, kita akan masih ada 1 segmen terakhir ya. Jadi kita harus menantikan. Setelah yang berikut ini tetap di Motivator.